Salam kepada semua, puji Tuhan. Kita hari ini beribadah. Kita bersyukur Tuhan mengizinkan kita melewati atau menikmati hari yang baru. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah bertumbuh meskipun beribadah di rumah. Tema ini berdasarkan pembacaan firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sehingga ayat 47. Mari kita membaca firman Tuhan ini bersama dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sehingga 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengar huraian firman Tuhan lebih lanjut dari pembacaan ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini dapat beribadah, memuji, menyembah, bahkan belajar merenung firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan menjamah hati kami. Tuhan berbicara ke dalam hidup kami sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Roh Kudus memimpin ibadah kami, memimpin pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bertumbuh meskipun beribadah di rumah. Kalau kita kembali merenung dalam ayat 41, orang banyak yang mendengar firman Tuhan diberitakan, Injil mengenai Yesus Kristus diberitakan, menjadi percaya. Mereka bertobat, mereka menerima Yesus, mereka mengalami pembaharuan rohani. Dan jumlah mereka itu kira-kira 3.000 orang. Ini adalah suatu peningkatan, pertumbuhan atau penambahan orang-orang percaya kepada Yesus secara drastik dalam satu tempo yang singkat. Dari kelompok yang kecil 120 orang yang berdoa di ruangan di satu rumah, kini jumlah mereka sudah jadi 3.000. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, sebagai orang percaya, kalau kita mendengar berita 3.000 orang percaya dalam satu waktu yang singkat, kita pasti bersyukur. Kita pasti ya secara rohani, ya, secara pemikiran, iman kita juga, emosi kita, ya, kita pasti gembira, kita pasti ya bersemangat lah ya mendengar berita seperti ini. Namun keadaan perkembangan yang berlaku ini mendatangkan cabaran-cabaran baru bagi gereja yang awal, jemaat yang pertama. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada cabaran-cabaran baru yang muncul, masalah yang muncul. Ya, yang saya boleh bahasakan atau istilahkan masalah yang baik. Yang pertama, cabaran yang mereka hadapi adalah mereka perlu pengurusan pelayanan yang baik dan menyeluruh.
karena jumlah jemaat orang percaya pada Yesus yang bertambah dengan penambahan yang cukup besar ini, memerlukan pengurusan pelayanan. Selain daripada itu, mereka perlu ruang ibadah, tempat beribadah, atau gereja yang besar. Dan menyewakan atau membeli gedung yang besar untuk memuatkan 3.000 orang ini adalah suatu cabaran yang baru. Perlu kos atau perbelanjaan yang banyak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka juga perlu tim pembantu pelayanan. Karena orang yang baru percaya ini perlu dilayani, diberi bimbingan. Pasti ada masalah-masalah yang juga muncul dalam kehidupan harian mereka dan perlu dilayani, dan memerlukan tim pelayanan yang membantu pelayanan mereka, bukan saja jumlah yang besar tetapi yang terlatih. Selain daripada itu, cabaran yang berikutnya, mereka perlu pemuridan, sistem pemuridan, program-program pelayanan yang sistematik, yang tersusun untuk membantu mereka bertumbuh, karena mereka jiwa-jiwa yang baru percaya. Nah, kalau kita lanjutkan dengan kalau kita menilai atau melihat perlunya pengurusan pelayanan, perlunya ruangan ibadah yang luas atau gereja yang besar, perlunya pelatihan-pelatihan tim yang membantu pelayanan, semua ini memerlukan kos yang besar. Sedangkan mereka kelompok yang kecil pada mulanya, dan dana mereka pasti belum mencukupi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah cabaran yang dihadapi oleh gereja yang awal. Lalu solusinya adalah mengadakan ibadah di rumah. Pilihan yang terbaik, pilihan yang strategik untuk menangani keperluan pelayanan, keperluan ibadah dengan jumlah jemaat yang besar ini adalah dalam kelompok-kelompok kecil. Mungkin istilah hari ini yang kita biasa adalah kelompok sel, kelompok-kelompok rumah. Maka mereka beribadah di rumah. Meskipun mereka beribadah di rumah, namun mereka tetap bertumbuh secara rohani mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita kembali kepada situasi yang gereja hadapi hari ini sudah memasuki bulan yang keempat, memasuki bulan yang kelima, kita mengadakan ibadah di rumah. Namun kalau kita belajar daripada firman Tuhan di Kisah Para Rasul, jemaat pasti bertumbuh. Jemaat akan bertumbuh, mengalami pertumbuhan rohani meskipun beribadah di rumah. Jadi kita belajar bersama, apakah faktor-faktor yang membantu pertumbuhan mereka? Apakah faktor-faktor pendukung pertumbuhan yang berlaku meskipun jemaat beribadah di rumah? Yang pertama adalah pembacaan firman Tuhan pada pagi ini, ayat 42, ya, dikatakan bahwa mereka ayat 41, ya, yaitu mereka mengalami pembaharuan rohani. Disinilah titik awal, titik permulaan, ya, yang membantu pertumbuhan mereka, bahwa pengalaman mereka menjadi orang percaya kepada Yesus itu karena pembaharuan rohani. Pertobatan, firman Tuhan yang mereka alami, mereka mengizinkan kuasa Tuhan Yesus membaharui mereka. Firman Tuhan, Injil yang mereka dengar, itu membaharui iman mereka. Jadi saudara dikasihi oleh Tuhan, perjalanan rohani kita menjadi orang percaya bukan karena daftar identiti kita sebagai beragama Kristen, bukan juga karena warisan dari orang tua kita, tetapi kita menjadi orang percaya karena pembaharuan rohani yang kita hadapi, yang kita alami. Inilah yang membuat kita bertumbuh.
Yang kedua dalam ayat 42, yaitu mereka bertekun dalam pengajaran. Katakan dalam ayat 42 ini mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah faktor kehausan rohani yang ada pada jemaat. Haus firman Tuhan, rindu mendengar pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang membantu mereka tetap bertumbuh. Dalam ayat 42, yang ketiga faktor adalah memiliki persekutuan yang erat. Persekutuan yang sehat, persekutuan yang baik di kalangan mereka. Itu di dalam ayat 42 dikatakan, dan mereka bertekun dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan ini adalah faktor yang ketiga. Mereka selalu bersama untuk berdoa. Ternyata faktor pendukung dalam pertumbuhan jemaat yang awal, pertumbuhan rohani mereka, meskipun mereka hanya mengadakan ibadah di rumah, itu karena mereka selalu bersama untuk berdoa. Yaitu berdoa. Berdoa ya adalah suatu elemen, suatu unsur penting dalam pembaruan rohani, kobaran semangat rohani yang berterusan, mengalami hadirat Tuhan, dan merindukan lawatan Tuhan terus-menerus dalam hidup berjemaat. Maka penting bagi kita untuk tetap bertekun dalam doa. Kita sepakat mendoakan pertumbuhan lawatan Tuhan dalam kehidupan jemaat kita, meskipun beribadah di rumah, meskipun pelayanan yang ada hari ini, ya, pendekatan melalui pelayanan-pelayanan kelompok-kelompok yang kecil. Selanjutnya dalam ayat 43, faktor yang kelima ini adalah kepimpinan yang kuat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan dalam ayat 43 ini, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Rasul-rasul ini berbicara tentang kepimpinan, pemimpin rohani yang ada di tengah-tengah mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepimpinan yang kuat. Bukan karena, atau kepimpinan yang kuat maksudnya kepimpinan yang memiliki wibawa rohani. Wibawa rohani itu bukan sekedar pada pangkat atau posisi sebagai pemimpin, tapi wibawa rohani yang datang daripada kedewasaan rohani pemimpin. Dari kebijaksanaan mereka melayani, dari pengurapan penyertaan Tuhan dalam panggilan pelayanan mereka sebagai pemimpin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini kerinduan kita. Kepimpinan yang kuat, yang disegani, yang dihormati, bukan karena faktor pangkatnya, tetapi karena wibawa rohani yang ada pada pemimpin-pemimpin, baik kepimpinan di peringkat kelompok-kelompok kecil, kelompok sel, atau unit-unit pelayanan yang ada di gereja, di jemaat kita. Karena faktor kepimpinan yang kuat, yang hidup di dalam dekat dengan Tuhan, berada dalam wibawa rohani Tuhan, memiliki wibawa rohani karena kedewasaan rohani, adalah faktor jemaat tetap bertumbuh meskipun mereka beribadah dalam kelompok kecil atau ibadah di rumah. Yang keenam, dari ayat 44, mereka hidup dalam kesatuan dan kebersamaan. Ayat 44 ini ya dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Mereka berada dalam
kesatuan, nilai-nilai kesatuan yang ada. Kemudian dikatakan, lalu dan segala kepunyaan yang mereka ada adalah kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada daripada mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini adalah semangat atau sikap kebersamaan, nilai kebersamaan yang ada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat kita akan mengalami pertumbuhan, tetap mengalami pertumbuhan rohani meskipun kita beribadah di rumah. Ya, saudara dikasihi oleh Tuhan, dalam kelompok-kelompok kecil pendekatan pelayanan kita, karena situasi yang berlaku ada yang hari ini, dengan kita tetap memelihara kesatuan dan kebersamaan. Kesatuan itu maksudnya kita mampu menerima, kita dapat menerima dengan sukacita, menerima satu dengan yang lain dalam keadaan apapun, dalam kelebihan kekurangannya. Ada kesatuan maksudnya tidak ada sakit hati, tidak ada iri hati. Dalam ada kesatuan maksudnya hidup bersama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah perkataan firman Tuhan pada hari ini. Kebersamaan maksudnya dapat menerima, hidup yang saling berbagi satu dengan yang lain. Yang ketujuh, bertekun beribadah. Ayat 46 dalam pembacaan kita pagi ini, mereka bertekun beribadah. Yang pertama, ibadah di bait Allah. Yang kedua, mereka bertekun beribadah di rumah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa, kita mengharapkan, kita mendorong satu dengan yang lain. Di jemaat kita tetap mementingkan ibadah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah kita, suasana, impact ibadah yang nyata, yang berkesan, yang di hadirat Tuhan dialami bersama. Lalu yang ke-8, ya, nilai atau faktor yang mendukung pertumbuhan jemaat yang pertama, jemaat awal di Kisah Para Rasul ini, mereka bertumbuh, mereka memiliki kesaksian yang baik. Ayat 47, dan sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Pertumbuhan rohani, yang pertama bertumbuh secara rohani, secara iman yang bertumbuh, semakin dewasa. Yang kedua adalah pertumbuhan secara kuantiti, jumlah orang yang diselamatkan. Dan ini yang kita percaya, yang kita doakan berlaku dalam jemaat kita dalam waktu atau musim pandemik ini, ya. Walaupun keadaan semakin pulih atau semakin membaik, namun keadaan kita beribadah di fisikal di gereja tetap masih ada halangannya. Mari kita berdoa supaya Tuhan yang memberikan pertumbuhan bagi jemaatnya. Dengan ini mari kita berdoa. Saya memimpin kita dalam doa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur karena firman Tuhan yang kami dengar, firman Tuhan yang kami pelajari hari ini, yaitu bertumbuh meskipun beribadah di rumah. Kami bersyukur karena pengalaman rohani, pembaruan rohani yang kami alami. Kami berdoa supaya kawasan rohani dalam hati jemaat semakin nyata dan bertumbuh dan bertekun, terus bertekun di dalam kehidupan pembacaan firman Tuhan dan dalam doa, dalam ibadah dan persekutuan. Doa kami Tuhan memberkati jemaat hari ini. Ibadah kami memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita menikmati ibadah hari ini. Selamat menikmati berkat dan lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan selamat beraktiviti kepada semua. Hari ini Tuhan Yesus memberkati. Amin. Semangat, semangat, semangat. Immanuel.